Bang Polma, boleh di-share dong Bang, kira-kira kalau, Yamanori Shoes gitu ya, tips layanan primanya itu seperti apa sih Bang Polma? Silahkan Bang Polma. Iya, makasih Arif. Nah, yang pertama itu ada satu keunikan dari Yamanori Shoes. Yamanori itu bisa kita membuat mengassembling produk itu dalam 1 kali 24 jam. Jadi ready-nya itu seolah-olah jadi fresh from the open gitu loh. Nah, jadi kalau ibarat apa namanya, dia pokoknya di order hari ini bisa kita kirim hari ini, bisa kita kirim besok pagi gitu. Jadi itu betul-betul sangat membantu sekali dari sisi ulasan, dari sisi kepuasan pembeli ya, kalau kita ready stock. Dan karena apa? Kata orang-orang sih pandangan pertama itu kan ditentukan dalam 6 detik pertama ya. Jadi misalnya kalau dia ngecat ini ready nggak, kalau kita balasnya sampai 10 detik kemudian itu kayaknya udah cek tok sebelah ya. Jadi ada satu kesempatan yang kita hilang gitu ya. Nah, yang kedua itu kita selalu memberikan solusi yang tepat kepada calon buyer kita. Jadi dari sisi size ya, kita coba berkomunikasi dengan mereka, kita minta ukur kakinya, misalnya kalau apa namanya dia menanyakan kok di toko sebelah itu nomor size sekian kok nggak sama dengan di sini gitu. Nah, kita berikan solusi bahwasanya kita tidak menggunakan ukuran yang ada di pasaran gitu. Lebih baik kalau misalnya calon buyer itu kita suruh mengukur kakinya dan nanti kita sesuaikan dengan yang kita punya. Nah, begitu. Nah, yang terakhir itu yang selanjutnya itu adalah kita harus gesit memproses pemesan pembeli. Kalau bisa begitu dia pesan teng gitu, begitu ada satu notifikasi satu pesanan baru gitu, kita langsung proses. Nah, jadi biasanya kalau di Yamanori itu kita selalu beritahu, informasikan kepada calon pembeli bahwa di bawah jam 3 itu pasti kita kirim pada hari yang sama. Nah, setelah itu kita memberikan garansi, benar-benar garansi, dan itu kita garansi gitu ya, dan kita buktikan gitu. Kalau misalnya size-nya kita udah konsultasi dengan beliau, terus masih juga belum pas, itu kita ganti benar. Nah, seperti janjiku tadi ya, kita akan bedah nih, promosi dan juga layanan prima ala Yamanori Shoes. Kita coba intip nih ya, Yamanori Shoes seperti apa promosi-promosi dan juga layanan primanya. Kita bahas yang pertama, ini khas banget ya, khas khas, Bang Polma dan Yamanori Shoes, yaitu banner-bannernya ini ada elemen call to action-nya nih. Call to action tuh apa sih? Call to action tuh adalah, ajakan untuk melakukan sesuatu gitu ya teman-teman seller ya. Kalau konteksnya di sini pembeli ya berarti kita pengen pembeli, eee, belanja gitu ya produk kita. Nah tentunya harus ada, beberapa hal yang kita informasikan agar pembeli semakin semangat dan langsung satset check out gitu ya. Nah ini dia, ala Yamanori Shoes dan juga, Bang Polma. Yang pertama ya teman-teman seller ya, ada gimmick-nya, sesuai dengan momen dan kebutuhan target pembeli. Ini waktu itu free masker kain itu karena, kebutuhan masker juga semakin meningkat ya Bang Polma ya. Jadi Bang Polma Betul. melihat ini sebagai kesempatan bisa jadi gimmick yang tepat nih untuk momen waktu itu ya Bang Polma ya? Iya. Iya, oke. Jadi free masker kain, terus yang kedua nih, denger-denger ya dari Bang Polma nih, pembelinya Yamanori Shoes ini dari berbagai daerah di Indonesia nih teman-teman seller ya. Jadi, promosi ongkos kirim itu menjadi salah satu promosi paling favorit nih di Yamanori Shoes ya. Oleh karena itu Bang Polma bikin, promosi gratis ongkir sampai akhir tahun. Ini cocok banget dengan pembeli-pembeli Bang Polma. Nah, paling jauh itu dari mana sih Bang Polma? Pembelinya sejauh ini? Rasanya Aceh banyak ya, terus Aceh ya, sampai Aceh ya? ya Indonesia Timur, Papua, Makassar. Oke.
Oke, berarti sudah menjangkau seluruh Indonesia nih Bang Polma ya. Ya, Jadi betul. teman-teman seller yang punya pengalaman serupa nih, aduh pembelinya dari berbagai daerah bisa dilihat lagi gitu ya, bisa mungkin diinformasikan lebih intens lagi kalau teman-teman seller punya promosi ongkos kirim gitu ya teman-teman seller ya. Dan nggak ketinggalan juga nih tentunya call to action-nya, beli sekarang gitu ya, biar pembeli tuh buru-buru gitu ya. Terutama nih kalau penawaran spesial teman-teman seller itu terbatas dari segi, waktu dan juga stoknya, ya bisa diinformasikan juga nih, biar semakin semangat check out hari ini gitu ya. Nah, yang kedua nih, kalau kita intip Yamanori Shoes di Tokopedia gitu ya, tokonya Bang Polma, itu kita bisa lihat ada banyak banget voucher gitu ya. Persentasenya beragam dan juga, minimal pembeliannya juga beragam gitu ya. Konon katanya nih dengar-dengar dari Bang Polma ini digunakan sebagai teknik upselling gitu ya, agar bisa, mengakomodasi gitu ya berbagai macam, karakter pembeli gitu ya, yang mungkin ada belanjanya ingin banyak gitu ya, juga bisa dapat voucher yang, menarik, kompetitif. Juga ada yang misalnya mau beli satuan juga bisa dapat, tetap vouchernya gitu. Kita lihat nih, yang pertama itu ada voucher cashback 4% minimal pembelian 35.000 hingga 5.000 gitu ya cashback-nya. Terus yang kedua 3% minimal pembelian Rp350.000, terus bisa dapat cashback-nya sampai Rp50.000. Nah, ini boleh diceritain dong Bang Polma, dampaknya akhirnya punya berbagai macam voucher ini gimana, Bang? Gitu ya. Jadi pembeli itu semakin semangat untuk beli dalam jumlah banyak ya berarti Bang ya, agar cashback-nya juga semakin besar ya? Betul. Jadi ini awalnya itu kan ada pembeli mau mau Mhm, beli barang temannya. iya Nah, jadi kalau dia beli satu-satu yang cashbacknya 4% itu kan dia hanya dapat 5.000. iya. Jadi kalau misalnya dia beli dua, walaupun dua kali, berarti dia akan hanya dapat 10.000. Nah, tapi kalau dia padahal total pembeliannya itu hampir mendekati dengan yang upsellnya yang di bawah gitu. Nah, Mhm. terus ya udah saya coba rundingan dengan teman-teman di sini di Yamanori. Ya udah kita bikin yang ini yang cashbacknya itu belanja belanja sekian dapatnya 50.000 begitu. Nah, Oke. iya Oke, jadi berdampak ya, ini teman-teman seller berdampak bisa dong. dicontoh nih ya, agar pembeli semakin semangat nih, "Aduh kayaknya harus nambah lagi nih biar cashback-nya makin gede," gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini khas Yamanori Shoes banget ya, garansinya itu ada banyak gitu ya, jenisnya. Kita coba kupas dulu ya teman-teman seller ya, dan ini Bang Polma informasikan di bagian fotonya juga gitu ya, salah satu contohnya. Yang pertama ada garansi uang kembali jika barang tidak sampai, yang kedua, garansi tukar produk jika produk defect atau rusak gitu ya, saat Ya, diterima. Lalu garansi tukar produk jika ukuran tidak pas, jadi bisa di-return, bisa ditukar ya kalau nggak pas ukurannya atau size-nya. Lalu ya. selalu ready stock dan juga one day service tadi yang Bang Polma udah sebutin. Nah, Bang Polma, gimana sih cara inspirasinya gitu ya sampai Bang Polma bikin garansi dan juga peraturan yang semenarik ini gitu ya untuk calon pembeli itu banyak banget gitu. Biasanya kan kalau seller tuh paling garansinya adalah, garansi jika barang rusak gitu ya atau misalnya tukar. Ini Bang Polma ada banyak banget nih. Kenapa Bang? Itu saya terinspirasi dari postingan-postingan di sosmed. Oke. Bahwasanya bahwasanya belanja online itu kadang-kadang katanya gitu kan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Jadi apa namanya fotonya seperti ini, datangnya seperti itu gitu ya. Terus kadang-kadang tidak sampai, kadang-kadang apa namanya packagingnya udah rusak sampai sampai di penerima itu udah pokoknya udah acak-acakan aja misalnya begitu ya. Nah terus apa namanya seller itu kadang-kadang susah untuk memberikan garansi dan saling menyalahkan antara antara seller dengan ekspedisi kan biasa begitu ya. Oh itu mah apa namanya rusaknya bukan rusak di kami gitu. Ini ada buktinya, ada video waktu packaging gitu. Itu mah rusak di pengiriman kan begitu ya. Nah saya pikir bahwasanya pembeli itu kan tidak akan mau tahu kalau misalnya itu rusak di pengiriman. Pokoknya dia tahunya itu dia barang dia beli mau bagus, ya nyampainya juga harus mau bagus gitu. Nah kemudian
kadang-kadang kan kita lihat juga di sosmed itu beli kapan, si sellernya belum proses-proses gitu ya. Kenapa? Ya kemungkinannya stoknya tidak akurat, tidak matching antara dia posting di Tokopedia dengan fisiknya itu tidak matching gitu. Nah, akhirnya kita lihat, oh mungkin di sini ada celah yang bisa kita manfaatin gitu ya dengan keluhan-keluhan yang ada di sosmed begitu. Jadi kita rangkum kira-kira ya yang 5 ini yang bisa kita tampilkan gitu, dan itu sangat ngefek sekali.